secara kualitas udah ada. Dan ya itu kayak tadi yang pernah disebut, ST itu kan suka pemain dengan daya juang tinggi ya. Nah ini sangat diperlukan ST ya, apalagi posisinya kan full back kanan ya, atau wing back kanan ya. Dan ini patut punya stamina yang luar biasa karena kan ST kan apa ya, mengedepankan fisik pemain kan. Pemain yang fisik agak prima tuh nggak dipakai sama ST. Nah ini ketika dia mengincar MBJ berarti ST posisi nomor 6 tuh nggak jadi masalah musim lalu, tapi yang jadi masalah bagi Persija tuh ada di barisan depan. Itu gimana soal Stephen Loncar ini? Untuk Persija musim ini kayak baik lagi butuh pemain terbaik untuk juara. Jadi menurut saya Loncar ini sangat bagus dan di sepak bola modern kan pemain nomor 6 juga tetap dibutuhkan ya. Betul. Maksudnya untuk tidak hanya untuk bertahan tapi untuk melakukan serangan juga, membantu lini pertahanan mengalirkan bola. Jadi Persija era Sinteyong sepertinya peran nomor 6 tuh sangat berperan penting. ST membutuhkan peran nomor 6 dan dia melihatnya ada di sosok pemain Bosnia ini. Gimana, Bang? Ya, Loncar kalau dari secara statistik, lihat jejak rekamnya dia ini sebenarnya bukan pemain kacangan ya. Betul. Dan ya kalau melihat ST pakai 3-5-2 ya bisa, atau 3-4-3 lah misalnya. Dan dia ini bisa jadi gelandang tengah yang solid ya. Dan dia ini bisa menjaga kedalaman tim. Nah, nilai plusnya adalah dia ini bisa menjaga kedalaman tim, dia juga bisa berkontribusi terhadap penyerangan, bisa mencetak gol. Jadi ya nggak cuma bertahan, menggalang pertahanan, memutus serangan lawan, dia juga bisa memulai serangan dan bisa mencetak gol. Itu sih jadi poin penting ya. Jadi ya nanti gol-golnya Persija itu ya bisa dari striker, gelandang atau back seperti itu kan. Opsi-opsi ini apa ya, opsi mencetak gol bisa lebih banyak lah. Butuh jadi seorang jadi dirijen permainan kan, jadi yang dia mengatur ritme permainan Persija. Tapi pengalamannya timnas kan. Iya benar. Satu lagi nih dari Eropa Timur ada nama Ante Rebic. Kita tahu kan Ante Rebic tuh pahlawan timnas Kroasia di Piala Dunia 2018. Saat itu dia mencetak gol-gol krusial, termasuk ngebantai Argentina di fase grup, dia ngegolin juga. Bahkan selalu tampil full tuh, termasuk di final ketika menghadapi Prancis dan kalah 4-2. Selain itu dia di level klub kan dia pernah main di tim-tim besar ya, termasuk di AC Milan. Dia bisa main di posisi winger kiri, penyerang. Nah, kira-kira bakal dimainin di posisi apa nih Rebic kalau misalnya memang bener gabung ke Persija Jakarta? Secara statistik sebenarnya dia lebih banyak main sebagai winger kiri ya. Dia juga menciptakan gol nyampe 39 gol dari total 149 pertandingan sebagai winger kiri. Tapi golnya yang dicetak sebagai striker pun nggak kalah hebat. Dia 22 gol dari kira-kira 90 laga sebagai striker. Itu membuktikan dia cukup efektif ketika menjadi striker, dan sebagai winger kiri pun juga sangat bagus gitu ya. Mungkin kalau untuk di Persija dengan kehadiran Persija yang masih belum lini depannya kan Exar Taku barusan di perpanjang kontrak, ada juga Mauro Zistra. Ya, Ante Rebic bisa jadi solusi untuk lini depan Persija. Tapi di winger kiri juga menarik ya, karena itu yang salah satu posisi terbaiknya lah. Kita tahu winger kiri Persija musim lalu Maxwell kan. Maxwell kan udah hengkang ke klub Serie B Brazil. Tentunya Persija butuh pemain baru ya di posisi winger kiri. Oke, tapi Ante Rebic sama Marko Simic juga nih. Ante Rebic lah, kan ikut Piala Dunia. Bisa sama Kroasia. Iya benar. Gimana, Pak? Ya jadi Rebic bukan ini ya, pemain berkualitas ya. Terbuktikan pernah main di AC Milan ya, Italia. Bisa jadi judul AC Milan nih kayaknya. Persija incar pemain AC Milan. Memang pemain top lah, ya kan. Pernah main di Piala Dunia, pernah main di pertandingan level tertinggi ya. Dan tapi baik lagi, apakah dia bermain sebagai penyerang kiri atau penyerang tengah ya? Betul. Balik lagi ke skema yang bakal dipakai STY nanti. Tapi kalau dari posisi naturalnya dia, Ante Rebic ya memang sayap kiri. Dengan dia kan suka tipikal pemain yang cut inside ya. Dan terbukti dia suka melakukan penetrasi. Dan itu ketika dia diberi ruang di sebelah kiri, itu dia lebih leluasa untuk membuka ruang dan mencetak gol. Seperti itu sih. Ini rame di medsos katanya kayak gerak-gerik Persija di bursa transfer tuh selalu ngikutin Persib katanya. Ini di medsos sebut kata gue ya. Ketika Persib ngandelin banyak main Brazil tuh kayak Ciro Alves, David da Silva, akhirnya di musim lalu Persija ngikutin tuh, datengin Maxwell, datengin Alano, datengin Calonego, Van Basten, Paulo Ricardo dan lain-lain kan. Terus juga ketika Persib datengin pemain diaspora nih, Tom Haye, Eliano, Persija datengin juga tuh Sergio Nama, Cyrus, terus siapa lagi? Mauro Zistra ya kan.
Terus juga sekarang nih Persib kan tinggal selangkah lagi datangin pemain Bosnia nih namanya Luka Menalo kan dari Bosnia. Terus Persija juga nih datangin pemain banyak Eropa Timur kan ada tadi kita sebut tadi Dennis Kollinger, Kerim Memija, Ante Rebic. Tapi lu setuju nggak kalau Persija disebut sering ngikutin Persib gitu? Atau memang kebetulan aja, kebetulan mungkin yang nggak sengaja terulang lagi. Iya, mungkin kebetulan. Tapi ya selama ya Persib membuktikan bahwa keputusan pembelian pemainnya itu tepat yang dibutuhkan dan mampu beradaptasi dengan baik di Super League. Mungkin Persija melihat di situ, wah bisa lah tiru-tiru dikit. Tapi ya nyatanya musim lalu pemain-pemain Brazil Persija kurang maksimal ya. Maksudnya tidak lumayan sih, lumayan, tapi ya itu alasan pertamanya karena Mauricio Souza dibilang kepala batu lah. Maksudnya kata Arung ya? Kata Arung kata coach kita, coach Arung kepala batu. Karena itu banyak pemain hebat tapi tidak bisa dimaksimalkan gitu. Ya mungkin itu salah satu Persija mungkin mengikuti. Sebenarnya ngikutin nggak masalah. Iya. Asalkan ya berhasil ya. Iya. Asal positif kan? Iya benar. Nggak masalah kan? Gimana Bang? Ya sebenarnya kalau misalkan ngikutin, ya ini kan kata netizen ya. Cuman kan kalau dalam dunia sepak bola itu kan ya ngikutin ini kan bisa jadi klub mengincar pemain A, klub B-nya langsung juga mengincar ya. Jadi ya memang persaingan itu tidak hanya dimulai dari lapangan. Di luar lapangan pun klub-klub itu udah bersaing ya. Bersaing dalam arti mereka dalam memburu pemain, saling mengintip ya pemain apa saja kan. Bahkan kalau misalkan dia bisa mengambil pemain incaran lawannya kan justru jadi nilai positif kan. Karena pasti si lawannya bakal cari pemain lain, scouting lagi, seperti itu sih. Jadi ya ini memang strateginya Persija ya. Nah bagaimana nanti dimaksimalkan bahwa pemain yang diburu itu ya memang benar-benar bisa perform. Seperti itu. Karena kan ya baik lagi nanti dilihat lagi dari scoutingnya seperti apa. Karena Persib kan juga bagus kan mainnya kan. Yang datang-datangan Barba bagus. Iya. Mungkin juga maksudnya mengikuti misalnya juga dari negara bahkan mungkin mencari antitesisnya gitu. Siapa tahu nih lawannya tadi siapa namanya? Luka Menola. Luka Menola iya, mungkin ya itu sosok-sosok dari pemain-pemain Bosnia lawannya yang udah mengenal gitu kan permainan. Jadi ya tidak perlu beradaptasi lagi untuk mengenal lawan-lawannya gitu sih. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi tadi dikasih tahu titik lemahnya seperti apa kan. Iya. Dan ini kita harapannya Persija di musim 2026-2027 bisa bersaing ya. Bersaing ketat di juara Super League sampai akhir musim. Ya kan? Karena kita tahu kan di musim lalu akhirnya gugur di pekan ke-32 ya. Tapi kan sebenarnya di awal musim tuh sempat ngebantai Persita, Persis Solo ya kan, terus juga akhirnya mulai pelan-pelan kehilangan poin ketika imbang lawan Malut di JIS, terus juga ketika di putaran kedua beberapa kali kehilangan meraih poin maksimal di kandang ketika ditahan Dewa United, ditahan Borneo kan sampai puncaknya kalah sama Persib kan juga mastiin Persija nggak jadi juara musim lalu. Harapannya musim depan ya Persija lebih kompetitif ya. Selain ngincar pemain Eropa Timur, Persija Jakarta juga dikaitkan dengan beberapa pemain asal Asia. Tapi ini nggak sembarang pemain Asia karena labelnya label tim nasional nih. Pemain-pemain ini memang udah nggak membela tim nasional tersebut, tapi masih bermain di level tinggi. Kita tahu kan ada siapa Soya Nakajima ya. Tahu Soya Nakajima ini punya banyak caps bersama timnas Jepang kan, dan juga ada ex winger timnas Korea Selatan ada Kwon Chang-hun, dan juga selain yang label tim nasional juga ada juga pemain-pemain yang masih eksis di J-League atau di J1 League lah. Bahasa kerennya ada Kyohei Yoshino kan main di Kaiser Osaka. Ini kehadiran pemain-pemain ini seperti apa? Apakah memang pemain-pemain ini tuh ya bisa jadi mempercepat proses adaptasi Sintayong di skuad Persija? Karena kita tahu Sintayong kan ya karirnya dihabiskan lebih banyak di Korea Selatan. Begitu juga dengan karir pelatihannya kan sebenarnya hanya timnas Indonesia nih. Tim yang di luar Korea Selatan yang pernah dibentuk dan bukan nggak mungkin dengan mendatangkan pemain Asia Timur yang secara budaya lebih dekat bisa membantu proses adaptasi atau seperti apa? Iya, berapa kali juga banyak kan pemain-pemain dari Asia, apalagi Jepang itu bisa bersinar di Super League. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa milih pemain-pemain Jepang, apalagi yang mau didatangkan juga bukan pemain ece-ece ya, pemain yang sekarang beda sama Marukawa kan levelnya masih di bawah kan, nggak pernah merasakan atmosfer J-League. Ini bukan cuma J-League tapi timnas beda. Jadi dari segi kualitas tuh berbeda, dengan harapan itu bisa bersinar langsung
ngotok gitu di Super League. Dan juga lagi-lagi STI suka pemain yang disiplin kan. Kenapa milih Asia itu? Asia juga dikenal dengan pemain yang sangat disiplin. Dan STI ya itu kerjanya juga bagus. Jadi dia bisa filosofi permainan STI bisa dimaksimalkan oleh para pemain Asia, baik itu dari Jepang ataupun Korea Selatan. Filosofi apa memang? Filosofinya adalah menyerang dan bertahan. Masa sih? Bener. Dan dia bilang katanya kan, wah filosofi gue menyerang katanya beda ya. Katanya beda. Dia nggak mau tidak sama seperti timnas di Persija saat ini, dia bakal mencoba untuk melakukan permainan yang lebih menyerang gitu. Kita tunggu ya. Bener, kita tunggu apakah memang timnas Indonesia atau Persija ya, apakah bakal menyerang atau ketika dihadapkan dengan tim yang selevel dia milih pragmatis nih. Ya. Kita tahu kan kata Mas Bu tadi kan. Jadi lebih juara pragmatis dan sebenarnya kan di eranya Sintayong tuh timnas Indonesia juga main kayak gitu kan. Dulu ketika melawan Laos, Kamboja nggak mungkin bertahan dong. Dia pasti nyerang dan terbukti sering menang telak, tapi ketika dihadapkan dengan level lawan yang setara atau di atas lebih tinggi ini kayak Vietnam, Thailand. Ini di AFF 2020 gak bisa kita pungkiri kan Vietnam, Thailand levelnya masih di atas Indonesia saat itu kan. Yang Vietnam yang saat itu lolos ke round 3. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.